sebenarnya N itu dikurangi 1. Jadi kalau seluruh amatannya ada 15, berarti derajat bebasnya adalah 14. Nah, galat ini nggak perlu kalian hafalkan. Karena apa? Karena galat itu adalah selisih dari total dikurangi perlakuan. Jadi derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan. Hasilnya adalah KN-1. Ini saya nggak pernah hafalin ini. Yang penting galat itu adalah sisa atau error gitu ya. Galat itu sisa berarti selisih dari total dikurangi perlakuan. Nah, yang mungkin agak sedikit banyak ngitungnya itu adalah JK perlakuan, JK galat, dan JK total. Ini adalah jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat ini kira-kira yang namanya jumlah kuadrat ya, nilainya itu selalu positif, selalu negatif, atau bisa positif, bisa negatif. Ada yang tahu nggak? Jumlah kuadrat, nih. Ada yang tahu nggak nilainya? Selalu positif. Selalu positif, betul. Betul sekali. Selalu positif karena merupakan jumlah dari kuadrat. Kuadrat itu kan nggak pernah negatif ya. Kuadrat itu selalu positif, begitu dijumlahkan juga pasti selalu positif. Nah, ngitungnya bagaimana? Ini ada rumusnya di sini. Yang jelas, yang namanya galat itu sisa ya. Jadi JKG ini selisih antara JK total dengan JK perlakuan, sama halnya dengan derajat bebas tadi. Gitu ya. Nah, ngitungnya gimana? Ini di sini ada formulanya, tetapi sekali lagi nggak perlu dihafalkan, tetapi dipahami ya. Saya kalau ditanya, Bu, rumusnya JKT apa? Rumusnya JKP apa? Itu saya juga nggak hafal. Tapi yang pasti nanti begitu ada tabulasi datanya, kalian tahu ngitung JKT-nya bagaimana, JKP-nya bagaimana. Nah, yang belakang ini yang disebut, T titik kuadrat per N kali K, itu adalah faktor koreksi. Jadi jumlah total dikuadratkan dibagi jumlah, bukan NK ini ya. Ini harusnya N ini. N itu adalah jumlah seluruh objek pengamatan. Jadi jumlah data amatan dikuadratkan dibagi jumlah seluruh amatan. Itu adalah faktor koreksi. Nah, XIJ kuadrat ini apa, Bu? Kok sigmanya sampai 2? Kemudian ini ada TI titik kuadrat per N. Nah, ini nanti kita akan lihat di tabulasi data. Kalau seperti ini, mungkin membayangkannya agak susah gitu ya. Nah, untuk daerah kritisnya seperti kemarin, kita akan menolak H0 kalau F hitungnya atau statistik ujinya itu berada di sebelah kanan dari F tabel. Nah, F tabel ini mudah-mudahan kalian masih ingat cara membacanya. Jadi gini, F itu kan, kalau kalian buka tabel F, di situ ada V1, V2, derajat bebas 1, derajat bebas 2. Nah, dalam ANOVA, derajat bebas 1 itu adalah derajat bebas perlakuan, yaitu K-1 ya. Ini. Nah, ini K-1. Sedangkan derajat bebas 2 itu adalah derajat bebas galat, yaitu KN-1. Alfanya jangan lupa. Sini ya. Jadi kalau F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, berarti kita menolak H0. Kalau tolak H0 artinya apa? Berarti ada perbedaan, minimal ada perbedaan rata-rata antara populasi 1 sampai populasi ke K. Jadi bisa jadi yang berbeda itu rata-rata populasi 1 dengan 2, populasi 1 dengan 3, 1 dengan K, dan seterusnya. Hanya saja kita nggak tahu yang beda yang mana. Yang pasti di ANOVA ini ada yang beda, itu aja ya. Jadi rata-rata itu nggak sama semuanya. Tidak dianggap sama semuanya, tapi ada yang beda. Cuman yang beda yang mana itu nanti dibutuhkan uji lanjutan untuk mencari tahu rata-rata mana yang berbeda dengan yang lainnya. Oke, nah kalau analisis varians dua arah atau two-way, berarti hipotesisnya ada 2. Karena ada 2 faktor gitu ya. Yang pertama, misalnya ini, mungkin akan lebih gampang kalau bukan dituliskan mu lagi ya. Karena di sini kalau ditulis mu, berarti ada mu 1 titik, mu 2 titik, mu K titik. Sedangkan yang kedua, mu titik 1, mu titik 2, dan seterusnya. Ini hanya untuk membedakan bahwa yang atas itu untuk faktor yang pertama,
dalam hal ini adalah perlakuan. Sedangkan yang bawah itu adalah faktor kedua, dalam hal ini adalah blok. Nanti kita akan lihat datanya seperti apa ya. Titik kritis, daerah kritisnya juga sama. Bentar, playbook. Nah, untuk tabel ANOVA-nya perhitungannya juga sama, kurang lebihnya sama, tetapi di sini ada penambahan sumber varians di sini, ada blok. Nah, sorry. Bentar ya. Nah, di sini ada penambahan satu baris mengenai blok. Kalau yang tadi ANOVA satu arah, itu kan nggak ada ini ya, nggak ada blok ini ya. Jadi hanya perlakuan, galat, dan total. Tapi karena di sini dua arah, berarti bloknya itu juga ikut dipertimbangkan atau ikut dihitung. Cara menghitungnya gimana? Sama seperti tadi. Jumlah kuadrat perlakuannya berapa, jumlah kuadrat blok, jumlah kuadrat galat, JKT juga gitu. Kemudian derajat bebas juga gitu, perlakuannya ada berapa, dikurangi 1, bloknya ada berapa, dikurangi 1, totalnya ada berapa, dikurangi 1, galatnya itu berarti total dikurangi perlakuan dan blok. Begitu juga dengan jumlah kuadrat, berarti JKG ini, JK galat ini adalah JK total dikurangi JKA dikurangi JKB. Nah, rata-rata kuadratnya gimana? Berarti ada 3 yang harus kita hitung, yaitu perlakuan, blok, dan galat. Kalau yang namanya rata-rata kuadrat ini, jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya, jadi tinggal lihat ke kiri aja. JKA dibagi K-1, JKB dibagi B-1, JKG dibagi K-1, B-1. Nah, F hitungnya pasti ada 2. Karena apa? Karena 2 faktor yang mau kita uji. Kita mau menguji ada perbedaan rata-rata antar perlakuan dan ada perbedaan rata-rata antar blok. Sama sejalan dengan H0, H1 tadi. H0, H1 tadi kan ada 2 ya. Berarti statistik ujinya juga harus ada 2 nih. Nah, rasio 2 ragamnya berarti kalau untuk F1, F perlakuan, berarti rata-rata kuadrat perlakuan dibagi rata-rata kuadrat galat. Kalau F2-nya berarti rata-rata kuadrat blok dibagi rata-rata kuadrat galat. Ingat di sini rata-rata kuadrat galat harus menjadi penyebut untuk mencari F hitung. Nah, derajat bebasnya gimana, Bu? Derajat bebasnya untuk mencari F tabel, berarti untuk F tabel perlakuan, derajat bebas satunya K-1, derajat bebas 2-nya K-1, B-1. Jadi perlakuan dan galat. Kalau yang 2-nya, F2-nya atau F bloknya, ya berarti derajat bebas ini B1, derajat bebas satunya, derajat bebas 2-nya sama, yaitu galat. Nanti lihat di tabel. Nah, perhitungan JK-nya gimana? Sama seperti tadi. Jadi JK totalnya, kemudian ada JK perlakuan. JK perlakuan ini tadi belum saya jelaskan ya. JK perlakuan itu kita mengkuadratkan jumlah per perlakuan. Jadi ini yang dikuadratkan itu adalah jumlahnya per perlakuan, kemudian dijumlahkan dibagi dengan B. B itu banyaknya pengulangan dalam satu perlakuan. Oke, nanti kita lihat deh. Kalau gini mungkin nggak ada bayangan ya. Nah, daerah kritisnya berarti ada 2 juga nanti. Kalau F1-nya tadi ya, F1-nya dibandingkan dengan F tabel 1, F1 tabel, F2-nya dibandingkan dengan F2 tabel. Masing-masing derajat bebasnya tadi sudah saya jelaskan ya. Derajat bebas satunya berarti untuk yang perlakuan ya derajat bebas perlakuan. Kalau untuk blok berarti derajat bebas blok. V2-nya atau derajat bebas 2-nya itu sama semua, yaitu derajat bebas galat. Oke. Sebentar ya. Kasih ulang. Oke, ini ini kok nyempil ke sini uji kesamaan ini. Oke, uji kesamaan beberapa variansi ini sebetulnya syarat ANOVA tadi, homogenitas
variance. Jadi untuk menguji keragaman, khususnya di sini untuk analisis varian satu arah, ini bisa dilakukan apabila K populasinya homogen. Jadi varians dalam beberapa populasi itu homogen. Nah, tadi bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka uji analisis varian tidak dapat dilakukan. Jadi salah satu syarat aja nggak terpenuhi, berarti nggak bisa dilakukan gitu ya. Nah, caranya adalah tadi kalau homogenitas ragam itu bisa pakai uji Bartlett atau Levin. Di sini ada rumusnya, tapi kita nggak fokus ke ini ya. Yang penting kalian tahu bahwa ada asumsi untuk melakukan ANOVA. Nah, ini ada uji Cochrane, kemudian ini yang tadi sudah nah ini tabulasi datanya. Jadi kalau kita membandingkan 3 populasi atau lebih, dalam hal ini K, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke K. Nah, masing-masing populasi kalau kita menghitung sesuatu itu kan nggak mungkin hanya satu ya, berarti harusnya ada pengulangan di ke bawah ini. Ini pengulangannya sampai ke N. Gitu ya, ini pengulangannya juga sampai ke N. Nah, inilah yang digunakan untuk jumlah kuadrat perlakuan. Nih, yang saya blok ini. T1 titik. Total semua pengamatan dari populasi ke I, gitu ya. Sedangkan T titik-titik yang tadi untuk faktor koreksi, itu adalah jumlah semua pengamatan dari semua populasi yang digunakan. Oke, ini masih secara teori, nanti kita ke latihan soal ya. Nah, ini perhitungannya tadi sudah saya sempat singgung. Nih, XIJ itu berarti ya X nilai apa tadi? Itu populasi ke I dengan ulangan ke J. Jadi ini. Nih, populasi ke I ulangan ke J, berarti nilai ini. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat gitu ya, dan seterusnya sampai XKN kuadrat. Itu JK total. Nah, kalau JK perlakuannya, TI titik ini dibagi N. Bagi N itu artinya ini. TI 1 kuadrat ditambah, TI 1 kuadrat dibagi N, banyaknya ini ada berapa, ditambah T2 titik kuadrat dibagi banyaknya ini, sampai TK titik kuadrat dibagi banyaknya ini, ada berapa. Gitu ya. Itu yang JK perlakuan. Nah, tadi untuk JK galat, JKT dikurangi JKP. Oke, ini tadi sudah ya. Bisa kita skip. Nah, contohnya ini. Contohnya, sebagai manajer produksi, Anda ingin melihat mesin pengisi, kemudian akan dilihat rata-rata waktu pengisiannya. Diperoleh data seperti di samping. Pada tingkat signifikansi 0,05 atau taraf kesalahan 5%, adakah perbedaan rata-rata waktu? Jadi di sini suatu perusahaan punya 3 mesin untuk mengisi produknya misalnya ya. Nah, ini satuannya apa nggak jelas ya. Misalnya satuannya adalah detik. Jadi mesin 1 mau dilihat apakah rata-rata pengisian produk untuk mesin 1 itu sama dengan mesin 2, sama dengan mesin 3 atau tidak, atau berbeda. Nah, untuk memastikan itu, kita perlu ambil sampel mesin 1, dicatat sebanyak 5 produk. Jadi produk pertama, ternyata ngisinya 25,4 detik. Coba yang kedua 26,31. Dan seterusnya sampai 25,1. Oke, yang mesin 1 sudah cukup. Sekarang mesin 2 kita amati. Ternyata dia 23,4, 21,8 sampai 21,6. Mesin 3 juga gitu. 20, 22, 19, 20. Nah, ini kita ingin tahu kira-kira yang bermasalah. Kira-kira rata-rata pengisian produk, rata-rata waktu pengisian produknya ini masih sama atau enggak? Kalau seandainya beda, dia bedanya positif atau negatif? Kalau seandainya bedanya positif, artinya
lebih cepat dari yang lain, berarti mungkin yang lebih lambat itu yang harus kita evaluasi. Ini mesinnya perlu diperbaiki nggak, perlu di maintenance atau enggak gitu ya. Itu untuk kepentingan suatu pabrik. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita lakukan prosedurnya dulu, kita tentukan H0, H1-nya. Nah, H0-nya itu kan status quo ya. Kalau status quo itu harusnya nggak ada beda gitu ya. Ini H0-nya berarti rata-rata antara mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 itu adalah sama. Sedangkan H1-nya ada rata-rata yang tidak sama antara mesin 1 atau mesin 2 atau mesin 3. Kemudian derajat bebas perlakuan. Nah, yang dianggap perlakuan itu adalah mesin tadi ya. Karena kita ingin mencari tahu rata-rata itu berdasarkan mesin. Jadi perlakuannya itu ada 3. Derajat bebasnya berarti 3 min 1, yaitu 2. Sedangkan derajat bebas totalnya berapa? Berarti kalau dari ini. Nah, ada berapa pengamatan di sini total? Ada yang tahu ada berapa pengamatan? 15. 15 ya. Oke, ada 15. Berarti derajat bebas totalnya adalah 15 min 1, yaitu 14. Derajat bebas galatnya berarti berapa? Kalau derajat bebas totalnya 14, derajat bebas perlakuannya 2, berarti derajat bebas galatnya berapa? 12. Oke. Nah, ini. Kenapa kita butuh derajat bebas galat? Untuk melihat F-tabel. Nah, F-tabelnya dengan alfa 0,05, derajat bebas 1-nya 2, derajat bebas 2-nya yaitu galatnya 12. Ketemu di sini 3,89. Kalau kalian buka tabel F, coba kalian cari. Dengan alfa 0,05, V1-nya 2, V2-nya 12. Nanti akan ketemu sekian. Itu ya, ini ditentukan di awal. Nah, kemudian kita hitung berdasarkan masing-masing mesin. Nah, ini yang warna kuning, ungu, dan biru itu adalah jumlah pengamatan berdasarkan perlakuan ke-1, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga. Nah, JK totalnya tadi, yang rumus tadi, XIJ kuadrat itu adalah ini. 25,4 kuadrat ditambah 26,31 kuadrat ditambah sampai 20,4 kuadrat. Dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksinya adalah 340 kuadrat dibagi 15. Itu adalah faktor koreksi. Ketemu udah JK totalnya. Nah, JK perlakuannya gimana? JK perlakuannya ini 124,05 kuadrat dibagi berapa ini? Banyaknya perlakuan 1. 5 ya. Dibagi 5, kemudian ditambah 113,05 kuadrat dibagi 5, ditambah 102,95 kuadrat dibagi 5, dikurangi faktor koreksi juga. Itu JK perlakuan. Nah, JK galatnya gimana? JK galat ya berarti JK total dikurangi JK perlakuan. Udah, itu aja, tinggal dimasukkan ke tabel ANOVA. Jadi yang sudah dihitung tadi, itu dimasukkan ke tabel ANOVA. Nah, ini ya, JK totalnya ya, 25,4 kuadrat ditambah sekian sampai 20,4 kuadrat dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksinya total tadi dikuadratkan dibagi banyaknya seluruh pengamatan. JK totalnya ketemu 58,2172. JK perlakuannya ini 124,65 kuadrat dibagi 5. Karena penyebutnya kebetulan sama, berarti bisa disamakan ini ya. 113,05 kuadrat bagi 5 dan seterusnya, dikurangi faktor koreksi. Ketemunya 47,16. CKG-nya berarti 58 dikurangi 47 yaitu 11. Kalau sudah ketemu jumlah kuadrat, kita masukkan ke tabel ANOVA. Nah, tinggal kita masukkan nih sumber keragamannya, kan ada perlakuan galat total, tadi derajat bebasnya sudah kita hitung juga ya. 3 min 1, 15 min 1, sisanya adalah 12. Jumlah kuadratnya barusan yang kita hitung, perlakuannya 47, galatnya 11, totalnya sekian. Nah, rata-rata kuadratnya gimana? Jangan lupa, tadi sudah saya jelaskan kalau menghitung kuadrat rata-ratanya berarti
jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Berarti 47,164 dibagi 2, hasilnya ini. Gitu ya. Kemudian kuadrat rata-rata galatnya berarti 11,05 dibagi 12. Hasilnya 0,9. Nah, kalau sudah ketemu ini, kita cari F hitungnya, statistik ujinya, yaitu rasio dua ragam ya, rasio dua varian, varian perlakuan dengan varian galat. Berarti 23,582 dibagi 0,9211, hasilnya 25,6. Nah, karena 25,6 ini lebih besar dari 3,89, artinya H0 itu ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, kembali ke hipotesis yang tadi. Hipotesis awal yang kita buat, kalau H0 ditolak, berarti kita terima H1 gitu ya. Kalau terima H1 artinya apa? Berarti ada rata-rata waktu pengisian dari ketiga mesin itu yang berbeda. Jadi, yang berbeda yang mana kita nggak tahu, yang penting ada yang beda. Tidak sama semuanya, gitu ya. Sampai sini bisa diikuti? Saya? Kalau nggak ada jawaban berarti saya nggak bisa gitu ya. Bisa. Oke. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke. Sorry. Nah, kalau nggak ada kita coba selanjutnya di sini. Nah, ini khusus untuk ukuran sampel yang berbeda. Ukuran sampel yang berbeda itu maksudnya adalah sebenarnya sama ya, nggak perlu dipusingkan dengan ini. Sebetulnya sama, bedanya hanya di sini. Sebentar. Nah, ini kalian lihat ini, ternyata yang perlakuan 1 dia hanya ada 4 sampel, yang perlakuan 2 hanya 5, perlakuan 3 6, perlakuan 4. Nah, ini yang maksudnya ukuran sampelnya berbeda. Perhitungannya bedanya gimana, Bu? Sebetulnya sama saja. Kalau tadi itu kan, kenapa tadi saya jelaskan menghitung JK perlakuan. Nah, ini itu satu-satu supaya apa? 124,65 kuadrat dibagi banyaknya berapa? 5. 113,05 kuadrat 5. 102,95 kuadrat 5. Ini kebetulan sama. Dijadikan satu, penyebutnya sama. Tapi kalau yang berbeda tadi berarti yang ini jumlah perlakuan 1 dikuadratkan dibagi 4, jumlah perlakuan 2 dikuadratkan dibagi 5, jumlah perlakuan 3 dikuadratkan dibagi 6, jumlah perlakuan 4 dikuadratkan dibagi 5. Nah, bedanya hanya itu. Nah, ini ya, 4, 5, 6, 5. Pembaginya berdasarkan banyaknya sampel dalam tiap perlakuan. Nah, kenapa kok bisa nggak sama? Jadi ada beberapa kasus yang contohnya seperti ini, yang memang kita nggak bisa mendapatkan seluruh datanya secara lengkap gitu ya. Contohnya ini, dalam sebuah percobaan biologi, 4 konsentrasi bahan kimia digunakan untuk merangsang pertumbuhan suatu jenis tanaman tertentu selama periode waktu tertentu. Jadi di sini adalah konsentrasi bahan kimia yang diberikan kepada suatu tanaman, kemudian yang diukur ini itu adalah pertumbuhannya dalam satuan sentimeter misalnya ya. Dalam satuan sentimeter dalam waktu tertentu, misalnya hari pertama diukur semua tingginya dia nambah jadi berapa senti. Kemudian di hari kedua diukur lagi dan seterusnya. Gitu ya. Dalam satuan sentimeter. Nah, yang ingin ditanyakan apakah ada perbedaan rata-rata pertumbuhan yang disebabkan oleh keempat konsentrasi ini. 4 konsentrasi ini kira-kira memberikan pengaruh yang signifikan nggak terhadap pertumbuhan tanaman tersebut. Kalau seandainya sama aja, misalnya ya, nanti hasil analisisnya sama aja, berarti perbedaan konsentrasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Tapi kalau seandainya nanti tolak H0, berarti konsentrasi ini ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, yang signifikan yang mana? Nah, itu baru kita cari tahu nanti dengan uji lanjutan, gitu ya.
Ini pakai alfa 0,05. Nah, ini hipotesanya sama, derajat bebasnya juga tinggal dihitung. Kalau derajat bebas totalnya berarti ada berapa ini? N totalnya berarti ada berapa? Ini, 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5, berarti ada 15 juga ya. Ada 15 juga sini. Berarti derajat bebas totalnya adalah 14. Tuh. Ya, betul. Derajat bebas. Kok 14? Keliru ya, bukan 15 ya? 20. Kok 15? Ini ada 4 ya, 20 ya berarti ya. Betul ya? 4 tambah 5, 9, tambah 6, 15, tambah 5, 20, sorry. N-nya 20 ya berarti ya. Iya, Bu. N-nya 20, perlakuannya 4, berarti derajat bebasnya berapa? 4 min 1. 3. 3 ya. Oke. Nah, ini derajat bebas perlakuannya 3. Kemudian derajat bebas galatnya itu adalah derajat bebas total. Derajat bebas total berarti 20 min 1, 19. 19 dikurangi 3, berarti 16. Nah, ini tinggal kita cari di tabel dengan V1-nya 3, V2-nya 16. Ketemunya di tabel itu 3,24. Nanti kalian lihat 3,24. Nah, ini sama menghitungnya tadi kuning, ungu, biru, dan merah di sini. Bedanya adalah di jika perlakuan nanti. Kita lihat. Ini jika totalnya sama ya. Nah, jika perlakuan kalian lihat ini. Penyebutnya mengikuti banyaknya sampel dalam tiap perlakuan. Perlakuan 1 jumlahnya dikuadrat dibagi banyaknya, yaitu 4. Perlakuan 2 ada 5, perlakuan 3 ada 6, perlakuan 4 ada 5. Jika P-nya ketemu, jika Q-nya otomatis ketemu juga ya. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Tinggal dimasukkan. Jumlah kuadrat ketemu, nah tinggal ngitung rata-rata kuadratnya. Rata-rata kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. 15,462 dibagi 3, hasilnya sekian. 3,8 dibagi 16, hasilnya sekian. Nah, statistik ujinya rasio antara perlakuan dengan galat. Berarti 5,154 dibagi 0,24, hasilnya adalah 21,213. Bandingkan dengan F tabel tadi, ternyata dia lebih besar. Berarti keputusannya adalah kita menolak H0. Kalau menolak H0, kesimpulannya apa? Berarti ada rata-rata, berarti ada perbedaan rata-rata pertumbuhan tanaman yang disebabkan oleh konsentrasi kimia yang diberikan. Gitu ya. Dari sini ada mau ditanyakan nggak? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tabel F-nya itu yang mana ya Bu ya? Oke. Bentar, saya stop share dulu. Barusan yang nanya siapa? Fikri? Bukan. Iya, Oh Fikri ya, Bu. Fikri ya. Oke. Kita bentar ya. Saya coba share screen. Yang kemarin saya bagikan statistical table, kalian sudah punya ya? Tabel statistika yang saya share. Bentar ya. Yang belum punya? Sudah punya belum? Halo, sudah punya belum ini? Sudah Bu, sudah punya. Sudah ya? Oke. Kalau yang belum punya ditanya ke yang sudah punya ya. Sudah saya share, seingat saya sudah saya share di kolom chat waktu itu.
Nah, ini ada yang tanya tabel. Oh, salah. Nah, ini tabel F-nya ini untuk yang sebenarnya sudah saya jelaskan di pengujian hipotesis mengenai rasio beragam. Ini ya, coba yang tadi contoh soal yang pertama tadi mesin itu derajat bebas satunya berapa tadi? 2 ya? 2. Kemudian derajat bebas galatnya ada yang masih ingat nggak tadi berapa? Ini 2. Derajat bebas galatnya kalau nggak salah tadi 15 kurang 1 14 kurangi 2 12. Nah, ini. Alfanya 5%. 5% itu yang sebelah sini ya. Berarti karena di sini yang diketahui adalah yang diarsir, berarti kita carinya yang diarsir. Kalau di sini 0,05 berarti di sini berapa? 0, berapa? 95, Bu. 95. Nah, oke. Nah, ini tinggal kita ambil garis, kita tarik dari kiri. Nah, ini yang lurus antara 12 dengan 0,95. Nah, ini ternyata 3,8853. Kalau tadi di contoh yang pertama yang mesin itu kan dituliskan 3,89. Nggak masalah ya, bedanya nggak terlalu jauh. Ini pun kalau di apa namanya? Dibulatkan ke depan harusnya memang 3,89. Ya 3,89 ya. Atau 3,88 juga nggak apa-apa. Ini ya, ini untuk yang pertama. Kemudian kalau untuk yang kedua, masih ingat tadi derajat bebas perlakuannya berapa? Konsentrasinya ada 4, berarti V1-nya 3 ya. Kita lihat V1-nya ini. Nah, ini V1-nya 3. V2-nya berapa tadi? 16. Derajat bebas galatnya? 16, Bu. 16 ya. Oke, nggak ada di sini. Nah, berarti ini. Oke. Kita lihat Kayak 95, 3,2. yang 3 ini 16, alfanya tadi 5% juga ya. Nah, ini berarti. Tadi contoh soalnya 3, berapa ketemunya? 3,24 ya kalau nggak salah ya. Ya, kayaknya 3,24. Bentar ya. Bentar, saya coba share screen. Nah, ini ya. Ini ya, 3,24. Di sini juga 3,2389 atau 3,24. Ini cara membaca tabelnya. Bisa diikuti nggak? Permisi Bu, izin bertanya lagi. Ya, silakan Fikri. Itu pembulatannya harus 2 angka gitu atau boleh tulis semua? Enggak. Pembulatan itu bebas. Maksudnya bebas itu mau dituliskan lengkap 3,2389 boleh, dituliskan 3,24. Paling enggak sih 2 angka di belakang koma ya. Ada beberapa tabel itu yang bisa sampai 5 atau 6 angka di belakang koma, tapi biasanya ambil simpelnya itu yang 2 angka di belakang koma saja. Itu ya, Fi ya. Dan yang lain? Oh iya Bu, saya bingung itu masih menentukan 0,95 itu tadi. Gimana ya Bu? Oke. 0,95 itu yang di tabel ini ya?
0,95 itu kan berdasarkan alfa. Alfanya kan kita pakai 5% tadi. Ya kan? Alfanya pakai 5%. Iya, Bu. Tetapi di sini tabel yang kita pakai itu adalah tabel yang luas ini, tabel yang luas. Yang diarsir, daerah yang diarsir ini. Nah, kalau yang diarsir ini kan nggak mungkin 0,05. Karena apa? Karena besar ya. Kalau 0,05 itu kan kecil. Ya, 0,05 kan kecil. Di bawah kurva itu kan totalnya 1. Kalau yang di sini, yang diarsir ini, itu kan pasti hampir mendekati 1. Kalau kita punya alfa 0,05, berarti yang 0,5 itu yang ini, yang nggak diarsir ini. Sementara yang diarsir itu adalah sisanya. 1 dikurangi 0,05, yaitu 0,95. Sampai situ bisa dipahami, Fikri? Ya, Ada. paham, Bu, paham. Oke. Ada tabel yang langsung yang diarsir itu adalah ininya, yang kecil ya, yang alfanya, itu ada. Kebetulan tapi tabel yang saya gunakan ini itu bukan alfanya, tapi 1 min alfa yang diarsir. Jadi kalau alfanya 1%, 10% berarti kita pakai 0,9. 10% itu kan berarti 0,1 ya. Berarti 1 min 0,1 adalah 0,9. Kalau 0,025 berarti 0,975 dan seterusnya. Itu ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk tabel yang itu langsung menggunakan misal 5% itu isi di bawahnya itu apa sudah hasilnya apa kita ngurangin lagi, Bu? Nggak perlu. Kalau sudah 0,05 ya berarti langsung, nggak perlu ngurangi lagi. Cuman yang perlu kalian ingat adalah tabel itu pasti ada petunjuk ini, pasti ada petunjuk grafiknya. Dia yang diarsir yang mana, gitu ya. Kalau seandainya dia diarsir yang luas ini, sementara kita tahunya yang diketahui yang kecil, ya berarti kita harus dikurangkan dulu, gitu ya. Tapi kalau seandainya yang diarsir ada yang kecil, ya nggak perlu dikurangkan. Gitu ya. Itu, Bu. Atau Alvira mungkin punya referensi tabel yang arsirannya itu yang kecil, daerah yang kecil, ada nggak? Kalau misalnya ada, mungkin bisa di-share ke kita sekarang, nanti saya akan tunjukkan cara bacanya. Saya tidak punya, Bu. Tapi yang saya ingin maksud tanyakan itu yang isi dari angka di bawah 0,9 itu jika di grafiknya itu yang arsiran 5% itu isinya itu sama kayak ini apa beda lagi, Bu? Beda lagi. Di bawah 0,9 ini maksudnya? Iya. 0,9 ini? Iya, Bu, yang angka di bawah 0,9 itu loh, Bu, yang banyak koma-komanya itu, Bu. Yang Iya, ini. Bu. Yang 3, ini, yang 3,113 yang mana? Maksudnya angka di bawah 0,9 itu yang ini, tak? Iya, 3,113. Yang itu atau yang mana? Angka yang mana? Coba disebutkan. Angka yang 3,1131 4,45 itu hasilnya apa? Angkanya itu apa sama seperti ini apa beda, Bu? Kalau gini, yang ditanyakan itu kalau yang mana? Yang sama itu kalau gimana? Sorry. Sama atau beda itu kalau gimana? Antara tabel satu dengan yang lain gitu maksudnya, Alvira? Kan misal di grafiknya itu yang diarsir kan yang 5%, Bu. Oke. Kan itu pasti yang persennya itu berubah, Bu. Kayak 0,9 itu pasti kan bukan 0,9. Oke. Maksudnya seperti itu ya? Iya, Bu. Gini, Alvira. Angka ini akan tetap seperti ini kalau seandainya ya saya ngerubah
nya adalah di sini 0,1, yang diarsir adalah yang sebelah sini. Ini nggak diarsir. Jadi, paham maksud saya, Alvira? Jadi kalau seandainya kalian menemukan yang diarsir adalah yang ini, nih, yang kecil ini, nih ya, yang biru, misalnya yang diarsir itu, pasti di sini berubah angkanya. Angkanya yang berubah adalah yang ini. Di sini 0, untuk 0,1, di sini untuk 0,05, gitu ya. Di sini untuk 0,025, 0,01, 0,005. Ini nggak ada ini. Karena apa? Karena yang diarsir adalah yang ini. 0,1, 0,005, 0,025. Angka yang bawahnya ini tetap. Maksudnya gitu, Alvira, mungkin ya? Iya, Bu. Ya. Jadi kalau seandainya yang diketahui adalah alfanya, yang diarsir ini alfa. Nah, ini alfanya. Angkanya di bawah ini tetap, hanya saja ininya pasti beda. Karena apa? Karena yang diarsir yang ini nggak diarsir, yang ini bersih. Di sini pasti 0,1, 0,005, 0,975, dan seterusnya. Itu ya, Alvira ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya coba mengerjakan latihan soal tadi, yang mesin tadi, dengan menggunakan Excel. Kalian Excelnya sudah ada, sudah add in semuanya ya? Sudah nambahkan analysis toolpack ya? Sudah belum? Halo, sudah? Gimana itu maksudnya? Oh, kalian sudah saya ajarkan mengenai Excel data analysis belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Oke, belum ya. Oke. Berarti gini, kalau sekarang kalian buka Excel, di sini ada yang pakai laptop dan bisa buka Excel nggak? Kalau misalnya pakai laptop dan bisa buka Excel, saya akan stop share. Jadi perwakilan dari kalian yang buka Excel, kemudian saya tunjukkan bagaimana menginstal analysis toolpack. Coba ada yang bersedia ini nggak? Ada yang bersedia menunjukkan Excel-nya nggak ke saya? Perwakilan deh, siapa? Coba. Jangan dari HP ya, kalau dari HP kurang optimal, tapi kalau dari laptop bisa gampang. Coba, siapa yang lagi buka laptop sekarang siapa? Nggak apa-apa, saya ajari ini. Saya ajari cara menginstal data analysis. Jadi, coba deh kalian buka Excel kalian. Nah, kemudian kalian lihat di sini ada beberapa menu ya, home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Kalian buka yang data. Nah, kalau di pojok kanan atas ini sudah ada ini, data analysis, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Nah, kalau sudah ada ini, berarti sudah berhasil menginstal data analysis ini. Makanya, kenapa saya minta perwakilan dari kalian yang Excel-nya belum ada ini, jadi supaya tahu langkah-langkahnya seperti apa. Coba, siapa yang bisa mewakili salah satu? Saya bisa, Bu. Ya, silahkan Karima, Muhammad Karima. Oke, yang lainnya yang sedang buka laptop bisa ikut ya.
Nah, di data belum ada data analisis ya, punya Karima ya. Sekarang coba apa itu? Klik option itu di mana? Pojok kiri atas ya? Atau di situ? Iya, di file itu coba. Nah, ini kemudian add-ins sebelah kiri, bawah nomor 2. Nah, itu diklik Karima, diklik dulu. Add-ins-nya Karena Bu, not respondeksi Bu. Oh gitu, sorry. Oke, bentar ya. Nanti di situ ada analysis tool pack. Nama Bu, ngapunten Bu. Ngapunten Ya, nama. nggak apa-apa. Nah, itu ada analysis tool pack itu diklik, kemudian diklik go yang bawah. Oh, yang satu aja nih, yang atas ya Bu? Satu ya, yang atas aja. Klik go. Nah, itu dicentang. Oke. Nah, udah muncul ya? Iya, sampul. Coba kalian lihat di situ, ini data analysis ini analisis data statistika pakai Excel. Hanya saja, nah itu banyak pilihannya. Coba dari atas, Karima. Oke. Nah, itu ada ANOVA single factor ya. ANOVA single factor dan two factor. Berarti ada analisis varians yang satu arah dan dua arah. Nanti kita akan coba yang satu arah. Oke, kemudian ada korelasi, ke bawah itu korelasi, covariance, deskriptif itu kita ngitung mean, median, variance, simpangan baku, kemudian exponential smoothing itu untuk peramalan, kemudian F-test ini uji F untuk rasio dua ragam, Fourier itu untuk analisis numerik, histogram biasa, moving average itu untuk peramalan time series. Nah, random number generation itu untuk pembangkitan data, rank percentil itu deskriptif juga, regresi, sampling. Nah, itu yang bawah, coba di paling bawah dimentokkan Karima. Nah, di situ ada 3 macam t-test dan 1 macam z-test. Itu untuk rata-rata yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi ada t-test yang pair to sample for means, itu artinya t-test untuk 2 sampel yang saling berpasangan. Masih ingat ya yang saling berpasangan ya? Nah, sementara yang t-test kedua dan ketiga itu untuk yang saling bebas. Bedanya di apa? Di asumsi variansnya sama atau beda. Kalau kalian masih ingat bagan yang saya share, di situ kan ada t-test yang variannya sama, variannya beda, gitu ya, diasumsikan. Nah, ini untuk z-test yang sampelnya besar. Untuk means, untuk rata-rata. Nah, sekarang di cancel dulu, Karima. Saya ingin coba yang barusan. Bentar ya. Oke, sebentar. Karima, saya minta izin untuk mengambil alih. Oke, monggo Bu. Sudah request, saya sudah. Loh, bukan dihilangkan. Oh, sorry. Karima. Gini, sorry Bu. Saya mau ngisi. Oh, apa? Nah, mau mengambil alih Excelmu. Saya kerjakan dari sini, gitu ya. Boleh Bu. Monggo bisa dianalisis lagi Bu. Oke. Oke, sudah ya. Jadi ini saya coba supaya yang mesin tadi ya. Jadi di sini misalnya mesin 1, ada mesin 2, tadi ada mesin 3. Kita coba kerjakan pakai Excel ya. 25,4, sorry ya, saya ketik satu-satu. Soalnya kemarin saya coba copy paste ini apa namanya, loncat nggak urut.
Oke, 254. Kalau ada yang salah tolong dicek ya. Ini saya ambil yang mesin tadi. 8 ke 3,5. 6. Kemudian 20. 2,2. 20,4. Oke. Sudah ya? Sudah sama belum? Coba kalian cek. Sudah ya, sama ya. Nah, kalau sudah sama, sekarang kita coba yang data analysis ini. Kemudian karena satu arah, kita pakai yang single vector. Oke. Tinggal kita isikan input ringnya mana. Input ringnya ini. Nah, itu ya. Group by column atau row. Kalau kolom itu berarti saya menginputkannya memang berdasarkan kolom. Berdasarkan mesin 1, mesin 2, mesin 3 itu kan kolom ya. Kalau berdasarkan baris gimana? Berarti baris itu mesin 1, mesin 2, mesin 3. Yang ke kanan ada 5 kolom, ke sini 5 kolom juga, itu baru berdasarkan row gitu ya. Kemudian labels in first row ini. Ini supaya kita menginformasikan ke Excel bahwa baris pertama itu adalah nama variabel gitu ya, bukan termasuk datanya. Tadi alfanya 0,05, output ringnya ini ada 3 pilihan. Output ring ini kalau saya isikan ini berarti saya taruh di sini. Nah, atau kalau new worksheet apply itu berarti di sheet yang lain, yang baru gitu ya. Atau new workbook. Kalau new workbook berarti file Excel yang lainnya. Nah, karena saya ingin di layar yang sama, saya klik OK. Nah, cepet ya. Coba kalian perhatikan ini ANOVA-nya, tabel ANOVA ini sama nggak dengan yang tadi di slide itu yang saya jelaskan tadi? Sama nggak kira-kira? Coba kalian cek. Sama deh kayaknya, Bu. Sama? Sama, Bu. Sama ya? Jadi kalau pakai Excel, mungkin nggak sampai 1 menit tinggal klik aja gitu ya. Tapi yang ngetik datanya mungkin yang butuh waktu. Jadi source of variance itu adalah simbol variance-nya, itu ada perlakuan, ada gelat, ada total. Itu cuman bahasa Inggrisnya aja beda. Yang di sini between groups, yang ini within group. Between groups itu berarti perlakuan antar grup. Grup tadi kan per kolom. Antar kolom dalam hal ini adalah perlakuan. Kalau within group itu berarti galatnya di dalam masing-masing grup. Totalnya sekian. Space ini adalah sum square. Sum square itu adalah jumlah kuadrat ya. Sum square, jumlah kuadrat. DF itu degree of freedom atau derajat bebas. MS itu mean square. Mean square itu berarti kuadrat rata-rata. F itu adalah F hitungnya. Ini p-value, mudah-mudahan kalian masih ingat p-value, pembandingkannya nanti dengan alpha. Kalau ini F trit itu maksudnya F critical ya. F critical itu F tabel. Tadi enaknya kalau di Excel kita nggak perlu buka tabel, dia sudah menyediakan. Nah ini malah 6 angka di belakang koma. Tadi yang ditanyakan Alfira, bukan Alfira tadi, siapa? Fikri tadi ya, berapa angka di belakang koma. Nah tabel ini, kalau mau lengkap sebetulnya nggak hanya 6 angka belakang koma nih. Nah itu di atas berapa itu? 3, berapa angka ini, nggak tahu ya. Itu lengkap, tapi kalau misalnya tadi di slide, itu kan hanya 3,89. Nggak masalah. Tinggal bandingkan. Itu ya.
sekarang saya mau coba Karima deh, jangan saya yang klik, coba Karima. Oke. Kerjakan yang contoh kedua tadi, yang konsentrasi bahan kimia Oke. di sini. Misalnya di Kita sini, lagi. wis. Oh, oke. Oke, misalnya di sini 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, ini masukkan angkanya di sini, coba Karima. Oke, siap, Bu. Sekarang ya, Bu. Ya, silakan. Pakai rumus yang kayak tadi gitu tadi. Ya, pakai yang menu tadi. Oke. Nah, itu tinggal di tuh. Taruh di mana itu output ringnya. Nah, silakan. Nah, sama nggak hasilnya? Hasilnya sama, Bu. Yang Sama ya? F-rate-nya lebih dari 3,24. Oke, F hitungnya 21,2126. Oke. Terus Derajat bebasnya 3. ya, betul. Udah. Tinggal kalian interpretasikan. Interpretasikan itu maksudnya dengan F hitung sekian, F critical sekian atau F tabel sekian, itu terima atau telaah 0, kemudian kesimpulannya apa. Kembalikan lagi ke hipotesis tadi, H0 H1-nya apa. Nah, kemudian di slide itu, kalau kalian lihat lagi, ada 2 latihan. Nah, itu yang saya ingin kalian coba. Tapi yang Excel ini hanya untuk ngecek betul tidaknya. Tapi coba kalian hitung dulu secara manual bagaimana. Kemudian pakai Excel untuk membuktikan bahwa perhitungan kalian nggak salah. Kenapa saya minta begitu? Karena biasanya ya, setiap kali saya ngajar ANOVA di kelas manapun, bahkan di matematika pun, yang menghitung jumlah kuadrat, pasti ada yang keliru. Tadi kalian sudah menyebutkan bahwa jumlah kuadrat pasti positif, Bu. Semua jumlah kuadrat pasti positif. Jika perlakuan, jika galat, jika total, itu pasti positif. Nah, coba kalian hitung latihan 2 itu. Di situ kan ada di 2 halaman terakhir ya, di halaman 33 dan 34 di slide itu, mengenai kapasitas mobil Mitsubishi, Toyota, Honda. Bukan mobil, apa itu? Truk ya. Truk yang Mitsubishi, Toyota, Honda, itu coba kalian hitung manual dulu, JKT-nya berapa, JKP-nya berapa, JKG-nya berapa. Nah, kenapa saya minta hitung manual? Supaya melatih ketelitian aja. Saya ngajar ANOVA, mulai awal saya ngajar ya, 2006, saya ngajar, kemudian di setiap kelas, itu pasti jumlah kuadratnya ada yang negatif. Saya nggak tahu. Pasti ada yang negatif. Salah 1, salah 2. 1 atau 2 anak, atau mungkin bahkan 3 anak, jumlah kuadratnya itu pasti ada yang negatif. Padahal, yang namanya jumlah kuadrat harusnya positif kan? Nah, itu harus kalian teliti ulang. Kalau itu sudah oke, baru kalian coba kerjakan. Kalau ngerjakan di Excel ini tadi seperti yang Karima kerjakan, nggak sampai 5 menit ya, 1 menit, 2 menit sudah selesai. Tapi saya nggak ingin kalian belajar itu hanya untuk pendukung saja. Yang penting kalian paham dulu perhitungannya. Nanti kalau seandainya kalian mau tugas akhir yang pakai analisis data pakai Excel ini, silahkan pakai gitu ya. Karena ini kan tools, sebenarnya
statistika itu kan alat ya, alat untuk mendeskripsikan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu berdasarkan data. Nah, untuk mengungkapkan sesuatu kan kita harus paham dulu